Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bertemu kembali bersama kami channel YouTube Kuliah Bisnis 10 Menit. Channel motivasi bisnis untuk rakyat kecil atau wong cilik. Kawan, kali ini kita akan membahas terkait surat kuasa khusus ya. Kenapa? Karena kami beberapa waktu yang lalu mengetahui atau mengalami kejadian ada salah seorang yang mengalami kesalahan dalam pembuatan surat kuasa khusus, dan kebetulan juga beliau tanya kepada kami apa sih bagian-bagian yang penting yang harus dipersiapkan ketika membuat surat kuasa khusus. Kebetulan pula yang tanya tersebut, yang mengalami kejadian tersebut, dia bukan berprofesi sebagai advokat atau pengacara. Maka video kali ini akan membahas tentang surat kuasa khusus dalam perspektif masalah masyarakat kecil. Jadi bukan banyak teorinya, ini akan lebih banyak praktek. Jangan skip video ini, tonton terus sampai paham. Yang kurang paham bisa bertanya di kolom komentar. Oke kawan, kita mulai pembahasan tentang surat kuasa khusus. Di depan saya ini ada dua surat kuasa khusus, tapi beda pekerjaan. Tampilkan salah satu contoh yang ada di file kami dan sudah didaftarkan ke pengadilan yang akan menangani perkara ini. Jadi ada stempel biru, biasanya ada stempelnya pihak pengadilan yang akan kita tuju. Ada 4 hal yang wajib dicantumkan ketika membuat surat kuasa khusus, yaitu nomor 1 adalah identitas para pihak. Berapapun yang memberikan kuasa, yang akan memberikan kuasa, wajib dicantumkan. Bisa 1, bisa 2, bisa 4, atau bahkan ratusan orang yang akan menguasakan perkaranya atau masalahnya ke orang lain. Itu wajib tercantumkan identitasnya lengkap, dari mulai nama, tempat tanggal lahir, alamat, agama, pekerjaan, itu wajib dicantumkan di sana. Kalau ada 10 orang, ya wajib identitas 10 orang itu wajib dicantumkan secara lengkap. Kalau 100, ya 100 orang dicantumkan pemberi kuasanya. Yang kedua, identitasnya para penerima kuasa. Penerima kuasa bisa 1, bisa lebih dari 1 ya. Ada sebagian yang menggunakan jasa pengacara itu lebih dari 60 orang, ada yang 100 orang. Itu dicantumkan semua di dalam surat kuasa khusus tersebut. Siapapun yang diberi kuasa wajib dicantumkan, dari mulai nama sampai pekerjaannya. Kalaupun dia itu seorang pengacara, seorang advokat, wajib dicantumkan nomor induk anggotanya, masa berlaku kartu anggotanya, itu wajib. Identitas para pihak bagian yang pertama. Bagian kedua yaitu terkait masalah pekerjaan yang akan dikuasakan ke penerima kuasa atau penerima pekerjaan tersebut. Misalkan kalau pekerjaannya ngurusi terkait masalah berantem, perkelahian, ya wajib dicantumkan untuk dan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa berhak untuk menghadap ke polsek, polres, polda dan lain-lain untuk menangani perkara yang sedang dihadapi pemberi kuasa melawan si A, alamat bla 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 bla, tempat lahir bla 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 bla, terkait tindak pidana atau patut diduga tindak pidana yang dilakukan oleh, ini yang penting,
tindak pidana yang dilakukan oleh titik-titik inilah yang wajib dicantumkan juga. Selain itu, di mana kejadiannya dan di mana diurusi perkara tersebut. Kalau misalkan di polsek ya bilang di polsek A, di polres ya bilang di polres A tersebut, ataupun di polda. Itu bagian yang kedua wajib ada, yaitu masalah bagian pekerjaan yang akan dikuasakan. Nanti kita berikan contoh, kita foto, kita agar bisa dibuat acuan juga. Sudah kita siapkan. Yang ketiga yaitu batasan-batasan atau bagian pembatasan. Wajib dibatasi penerima kuasa itu. Jangan sampai penerima kuasa itu tanpa sepengetahuan, tanpa kuasa dari para pemberi kuasa melakukan hal-hal yang di luar batasnya. Ini wajib dibatasi. Contoh, menangani perkara pidana, perkelahian tadi. Dia hanya diberikan kuasa untuk mengurusi segala hal terkait pekerjaannya, terkait masalahnya yang sedang dihadapi. Masalah perkelahian itu masalah pidana. Ternyata di dalam proses analisanya si penerima kuasa itu ada muncul yang bisa dipakai untuk menggugat secara perdata. Misalkan ini ada muncul kerugian-kerugian secara material maupun imaterial. Itu tanpa sepengetahuan si pihak pemberi kuasa atau para pemberi kuasa, penerima kuasa mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setempat. Ini yang harus dibatasi. Kalau masalah pidana ya biasanya itu menghadapnya untuk dan atas nama pemberi kuasa, maka diberi kuasa untuk menghadap atau berhak untuk menghadap para pejabat dari mulai polsek atau kepolisian, kejaksaan yang berwenang menangani hal tersebut. Ini harus dibatasi seperti itu. Dengan atas nama pemberi kuasa, penerima kuasa berhak untuk mengajukan atau mengadakan perdamaian daring, menerima kwitansi, menerima pembayaran. Sebatas itu, tidak boleh menerima hutang piutang misalkan ini. Ini wajib dicantumkan juga. Itu batasan-batasan pemberi kuasa ke penerima kuasa wajib ditulis juga di surat kuasa khusus tersebut. Yang keempat yaitu penerima kuasa dan pemberi kuasa wajib untuk tanda tangan di bawah apa yang sudah dinyatakan di atas. Pemberi kuasa wajib memakai materai. Kalau dulu 6.000 sekarang 10.000, cukup satu saja. Kalau pemberi kuasanya sebanyak lebih daripada satu, cukup satu juga. Lebih dari 50, cukup satu materai juga. Jangan sampai dijejer-jejer, satu orang dikasih satu materai. Ada enggak kejadian seperti itu? Ada ya. Pemberi kuasa 2 dikasih materai 2, enggak pakai. Yang dikasih materai hanya yang menyatakan, yang memberikan mandat atau memberikan kuasa, yaitu pemberi kuasa. Penerima kuasa tidak perlu diberikan materai di atas tangannya, cukup tangan saja. Kalaupun dia menguasakan ke kantor advokat, ke kantor pengacara, biasanya kantor pengacara itu punya stempel, punya kop surat, dia dibubuhkan stempel kantor tersebut. Sah atau tidak itu tidak ada soal. Nggak pakai stempel juga nggak apa-apa, pakai stempel juga lebih menguatkan atau lebih bagus. Itu cuma pemanis digawe koyo-koyo cekre. Begitupun juga dengan
kop surat. Kop surat pun tidak ada aturan tertulis bahwa di pasal 1792 KUH Perdata atau BW sampai 1797 BW itu tidak ada yang mencantumkan ada kop suratnya. Surat kuasa unsur-unsurnya cuma 4 tadi. Yang kalau ada ketemu surat kuasa ada kop suratnya, ya timbangannya nganggur, cek apik, cek gaya, kantor hukumnya, kantor advokate ya, dikasih kop surat ya, dicetak nol, cetak dompet ya. Tantangannya juga itu dikasih stempel. Padahal ini juga nggak wajib. Ada stempel bagus, nggak ada stempel juga bagus. Ada kop surat bagus, nggak ada kop surat juga bagus. Artinya sah menurut hukum. Jadi ada 4 syarat sah utama yang harus dipenuhi ketika membuat surat kuasa khusus. Jika tidak ingin surat kuasanya gagal atau tidak sempurna, ya. Surat kuasa itu dibagi 2, ada khusus, ada umum. Yang khusus dibagi 2, khusus satu sendiri, yang diterangkan, yang mutlak ada lagi sendiri. Nanti kita bahas di video-video berikutnya, karena surat kuasa mutlak itu hampir jarang sekali kita temui di kehidupan kita, kehidupan pekerjaan kita. Jarang. Ada, cuma jarang dipakai surat kuasa mutlak. Yang banyak terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Yang umum biasanya menyangkut hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan masalah finansial atau keuangan-keuangan. Biasanya seperti itu. Kalaupun dia mempunyai pekerjaan dan dikuasakan ke orang lain, kok ternyata membuat surat kuasa umum, ya harusnya dibenarkan ke surat kuasa khusus. Saya nggak bilang itu salah, cuma harusnya dibenarkan, direvisi, surat kuasa umumnya diganti dengan surat kuasa khusus, karena ini ada hubungannya dengan kekayaan, ada hubungannya dengan kepentingan-kepentingan yang ada akibat hukum yang banyak atau dalam. Dari siapa? Dari para pemberi kuasa ke penerima kuasa. Takutnya penerima kuasa akan menyalahgunakan kewenangannya atas dasar surat kuasa itu, malah merugikan kawan-kawan atau teman-teman si pemberi kuasa. Nah ya, jadi 4 tahapan itu clear, selesai. Insya Allah kalau itu dipenuhi semua, itu akan menjadi kesempurnaan daripada surat kuasa khusus. Karena apa kawan? Surat kuasa khusus atau surat kuasa itu adalah cikal bakal, dasar utama setiap penerima kuasa untuk melakukan kegiatan yang dikuasakan oleh pemberi kuasa. Jadi ini dasarnya. Kalau dasarnya sudah salah, kalau surat penunjangnya sudah salah, secara otomatis hasil yang akan diperoleh itu dipastikan akan salah juga. Wong yang surat kuasanya benar, ya belum tentu hasilnya akan benar. Ya, proses-prosesnya itu harus benar semua, tahapan-tahapan harus dilalui dengan sempurna, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Walaupun hanya sebatas 1 huruf, tidak boleh ada salah. Misalkan nih, kami ditulis KMI atau KAM atau AMI, sudah bahasanya sudah beda, artinya juga beda. Namanya Hanum misalkan, kurang nggak pakai N, haum lah, ini haum harimau. Ini harus dibaca, diteliti. Spasi juga seperti itu, tidak boleh ada yang gandeng, yang wayai digandeng, yo digandeng, wayai nggak digandeng, yo nggak digandeng. Biasanya itu dikata di, itu banyak.
kalau nyangkut di pekerjaan kata benda, ya pekerjaan dan kata benda itu pasti digandeng. Di lingkungan itu harus jadi gandeng, di tempat. Nah tapi kalau biasanya yang kami temui banyak kali, sering kali itu sering kali salah di penempat. Jadi contoh-contoh itu saya nggak bahas tentang gramatikal yang sering kami temui. Yang kedua, setelah surat kuasa selesai, kalau di pengadilan itu biasanya ada pendaftaran di PTSP atau petugas yang ada di depan itu mendaftarkan surat kuasa. Ini ada logo stempel daripada pengadilan yang dituju. Nah, ini sah secara hukum bahwa surat kuasa ini sudah didaftarkan di pengadilan yang akan mengurusi perkara kita. Kalau surat kuasanya itu ditujukan ke Polsek atau Polres atau Polda, tidak perlu ada pendaftaran. Cuma cukup biasanya itu diminta yang asli untuk dipakai file kawan-kawan Polsek, Polres maupun Polda yang menangani masalah itu. Biasanya dicantumkan kelengkapannya surat kuasa ini ada bukti bahwa dia sudah disumpah oleh pengadilan tinggi provinsi setempat. Ada juga lampirannya yang satu lagi yaitu KTA atau kartu tanda anggota yang masih berlaku. Yang seringkali salah juga kawan, seringkali. Nah ini ada materai itu seringkali itu banyak yang tidak tertulis tanggal, bulan, dan tahun. Ini wajib dicantumkan tanggal, bulan, tahun ditulis di sini. Kapan? Pada saat ini WA dimanapun Anda berada. Kami berharap video ini bisa bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi masyarakat yang membutuhkan. Hubungi nomor WA kami 081 134 2286. Kami ulangi 0811 342286 atau lihat di bawah ini. Itu ada tulisannya. Nah, ini ada tulisannya 081-nya. Yang M3 atau Mentari Indosat itu 0816 5335 10. Kami pastikan kami akan membalas satu persatu pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kami. Dari kami cukup seperti itu. Di video kali ini kita membahas secara singkat. Insya Allah kalau itu dijalankan dengan benar, insya Allah akan menjadi kesempurnaan dalam pembuatan surat kuasa khusus dengan semuanya. Dari Mojokerto, salam kepada keluarga di rumah. Kami berharap semuanya para penonton video channel kami diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan rezeki yang banyak, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pada akhirnya kembali kepada Tuhan yang Maha Agung dengan predikat yang tertinggi, yaitu menyandang predikat husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal hidayah. Allahumma biqat mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Dadah, dadah, merdeka, merdeka, merdeka.